Saya Citraisa, saya akan menjelaskan terkait modul Finance dan Accounting pada ERP UDU sebagai tugas UTS mata kuliah Operation and Supply Chain Management. Untuk bagian pertama yaitu Create Budget. Pertama masuk ke akun admin akuntan, kemudian klik ke Accounting, terus kita lanjut di Budget. Oke. Nah, untuk budget bisa new budget, kemudian kita input budget rencana, misalkan untuk budget rencana tahun 2025 gitu ya. Ini ada yang sudah kita buat skenario-nya, input budget 2025, kemudian start date-nya di awal tahun, end date-nya di akhir tahun. Misal kebutuhannya untuk capex, kemudian plan amount-nya berapa. Nah, ini diinput di bagian budget. Teman, untuk selanjutnya setelah create budget, kita lanjut ke budgetary position. Cara untuk membuat budgetary position seperti berikut. Oke, kita lanjut untuk budgetary position. Itu ada di budgetary position ini. Kemudian yang tadi yang sudah kita buat sebagai budget tahun 2025 di Capex, itu bisa kita input new budgetary position. Misal name-nya itu untuk sales, kemudian akunnya kita bisa pilih akun cash misalnya, nanti add line lagi mau akun bank, kemudian kita bisa save. Untuk selanjutnya juga kalau ada new budgetary position lagi, tinggal kita tambahkan. Teman-teman, untuk selanjutnya create new journal, caranya yaitu create new journal sebenarnya ada beberapa cara. Ada dengan cara manual, itu journal entries, kemudian kita input nih satu-satu referensinya, misal untuk kita contohkan misalkan untuk cash gitu. Kemudian headlines-nya ini akan satu-satu ya, akunnya cash, kemudian label ya kita coba initial, analitiknya peruntukannya untuk project apa gitu. Kemudian debitnya berapa, misal kita 1 juta. Kemudian kita advance lagi, kita counter dengan misalkan kita counter dengan bank gitu ya. Kemudian ini juga analytic distributionnya, misalkan lanjut ke Cam to Cam Azure Interior. Nah, ini akan langsung ada debit dan kredit. Ini input jurnal secara manual. Tapi sebenarnya dengan adanya UDU ini, adanya sistem otomatisasi, input jurnal itu tidak harus manual lagi gitu, karena ketika ada purchase, kemudian ketika ada sales, ada penjualan, kemudian ada pembelian, itu otomatis akan ada jurnalnya gitu. Misal kita lihat di configuration, kemudian jurnal, kemudian kita coba klik di customer invoice. Nah, ini otomatis akan terjurnal gitu. Jadi misal nih dari invoice yang ini, kemudian kita klik. Nah, ini detailnya udah ada jurnalnya. Ketika admin sales itu invoice credit, jurnal itu langsung otomatis akan terinput gitu. Jadi tidak ada pihak accounting atau finance lagi yang reinput. Kalau yang tadi sebelumnya adalah journal entries itu manual, jadi kayak harus diinput cash in, cash out-nya, kredit dan debitnya. Tapi kalau misalkan dengan menggunakan UDO, kemudian modul di invoice sales-nya itu sudah dibuat, itu otomatis akan terjurnal gitu, sehingga nanti akan masuk ke modul akuntan untuk dibayar. Kemudian kita bisa lihat juga lagi untuk kalau tadi kan customer invoice. Nah, ini kalau misalkan journal entries-nya itu untuk billing gitu, kalau misalkan memang ada pembelian. Nah, ini juga bisa dicek di journal entries-nya. Kemudian otomatis juga ketika dari admin purchase itu membuatkan bill, otomatis juga akan terjurnal. Jadi memang UDO ini sudah otomatisasi, bisa langsung terjurnal ya, tanpa harus manual. Oke, teman-teman, untuk selanjutnya ke create new account. Create new account sendiri ada di configuration, kemudian chart of account-nya, kemudian klik new, terus kita tambahin misalkan kodenya 11009 gitu ya. Kemudian account-nya itu kita input cash, terus type and cash-nya bank and cash, kemudian kita save. Baik, kita lanjut ke create new asset. Untuk aset bisa teman-teman tambahkan itu di configuration, kemudian pilih aset gitu ya. Nah, ini beberapa aset yang sudah coba diinput dengan skenario. Misalkan kita tambah nih new asset, contohnya laptop misalkan, seperti itu gitu ya. Kategori aset ini sudah ada aset kategorinya, kita pilih peralatan kantor. Kemudian date, first separation date-nya kita pilih 1 Juni gitu ya. Kemudian currency-nya sudah, gross value-nya anggaplah kita di 10 juta kita asumsikan. Kemudian depreciation information-nya, ending date,
kita asumsikan juga ini sampai end of Desember gitu ya, di 31, kemudian kita confirm. Nah ini dengan sendirinya akan ke-record aset tambahan gitu, yang mana tadi kita input juga ada tambahan laptop, seperti itu. Kita lanjut ke Taxes PPN in purchase. Baik teman-teman, untuk teks ini harus diinput dari awal gitu ya, peruntukan teksnya itu untuk apa gitu, apakah memang jenis teks untuk purchasing, kemudian juga jenis teks untuk sales gitu. Kemudian kalau misalkan memang sudah diinput, kemudian sudah ada jenis teksnya ini, ya ini juga teks ini jenisnya juga harus diinput di awal gitu ya, di admin, ketika data-data awal harus diinput gitu. Jadi master datanya misalnya untuk teksisnya itu sales teksis berapa, purchase berapa, itu diinput di awal. Nah kalau misalkan untuk di modul accountingnya sendiri, kalau misalkan melihat teksisnya sendiri, misal nih di customer invoice gitu ya, kita mau melihat teksnya itu seperti apa sih pemberlakuannya, seperti ini. Jadi memang nanti auto generate ketika sudah ada inputan di awal, sehingga setiap ada jurnal invoice atas penjualan gitu ya, nah itu pasti teksisnya sudah langsung otomatisasi 11% gitu. Nah begitu juga untuk bill, ketika ada pembelian gitu ya, teksisnya juga sudah langsung tercantum 11%. Oke, untuk selanjutnya kalau misalkan kita mau melihat reporting dari teks sendiri gitu ya, bisa di audit report, kemudian text report. Nah ini date from-nya ya 5 bulan tanggal 1 bulan 5 gitu ya, terus kita cek. Nah ini juga sudah ada tax reportnya gitu ya, sales itu berapa, total taxnya, kemudian purchase itu berapa. Nah ini bisa kita print. Kita lanjut untuk modul bank statement. Untuk bank statement, pertama kita add the bank account dulu ya. Nah ini nanti account numbernya bisa diinput, kemudian banknya juga kita bisa tambahkan gitu ya, misalkan account numbernya 11111103, kemudian banknya kita coba Bank Mandiri gitu, kemudian kita create. Nah ini untuk kemudian bank yang akan muncul di PT kita, yang kita input nantinya akan muncul di dashboard. Kemudian kalau misalkan kita mau recheck lagi, misalkan jurnal name-nya ini kita ganti gitu ya, Mandiri cabang Gatot Subroto gitu, agar memang bisa dibedakan peruntukannya untuk apa aja, kemudian kita simpan. Kemudian untuk selanjutnya kalau bank, misalnya kita mau lihat lanjutannya adalah bank segmen gitu ya. Nah bank segmen ini bisa dengan cara export all, nantinya kita bisa nextnya reconciliation models. Baik, mari kita bahas salah satu fitur paling krusial dalam pengelolaan keuangan, yaitu rekonsiliasi, yang mana kita bisa melihatnya di configuration kemudian reconciliation modelsnya. Nah, kenapa fitur ini sangat krusial ya? Karena memang sering sekali data transaksi di buku besar perusahaan bisa selisih dengan rekening bank. Nah, ini entah karena administrasi bank sendiri, bunga yang didapat, atau kemungkinan lainnya. Sehingga kalau misalkan reconciliation itu ada model-modelsnya ya. Misalnya kita invoice plus and fact match. Nah, disinilah fitur rekonsiliasi Odoo ini sangat berperan sebagai yang menghubungkan kondisi bank tadi dengan pencatatan. Karena bayangkan setiap bulan kita mendapatkan laporan rekening keuangan dari bank dan harus mencocokkan setiap baris transaksi secara manual, yang pastinya sangat melelahkan. Nah, Odoo mengubah proses ini menjadi mudah dan cerdas ya. Jadi semuanya ada otomatisasinya. Nah, kemudian untuk reconciliation models ini sebenarnya ada dua cara. Rekonsiliasi Odoo ini bisa dengan ekspor impor dari file itu sendiri. Misalkan ini ya, kita journal entries. Kemudian nah di sini itu ada fitur export dan import records. Jadi memang langsung nanti terrekonsiliasi. Tapi juga bisa sebenarnya kita jurnal satu-satu. Misal nih reference-nya itu Bank 03, kita coba. Kemudian headlines-nya itu akun yang akan direkonsiliasi itu misalkan cash. Kemudian misal langsung ini 10
juta gitu ya. Nah kemudian kita counter lagi dengan dari misalkan Mandiri gitu kan. Ini juga langsung nantinya kita akan post. Nah, ini bisa satu-satu tapi juga bisa dengan ekspor dan import file. Jadi memang semudah itu melakukan rekonsiliasi di dalam modul ini. Kita masuk ke accounting reports yang mana untuk profit and loss bisa dijelaskan seperti ini. Untuk accounting report, reporting itu bisa dilihat di financial report ya. Saya mau lihat profit and loss. Kemudian kita start date-nya itu 1 Mei, end date-nya itu kita coba di awal Juni lah gitu ya. Kemudian kita print. Nah ini kelihatan profit and loss dari perusahaan PT Kita Manufacture, di mana profit and loss-nya itu di posisi profit gitu ya, 73.360.055 rupiah. Untuk yang terakhir yaitu modul paid invoice with payment. Untuk invoice payment itu bisa dilihat di customers, kemudian invoices. Nah ini misalnya kita contohkan yang 49. Untuk fitur ini bisa digunakan misalnya dari admin sales itu sudah membuat invoice ya, kemudian sudah masuk ke jurnal. Nah itu otomatis akan masuk notifikasinya di admin akuntan ya. Jadi misalkan sudah masuk ini invoice-nya, kita paid, kita create payment, kemudian bisa dilihat di payment ini. Nah ini karena memang kemarin skenario sudah terbayar, jadi ini masih in proses. Kita hapus saja. Jadi memang sebenarnya kalau untuk invoice gitu ya, baik itu invoice maupun billing itu sudah otomatis gitu. Jadi kalau misalkan ada pihak sales atau purchase melakukan penjualan maupun pembelian, otomatis di modul accounting itu akan muncul gitu. Untuk customer invoice, kemudian vendor bills, ini bisa langsung dilakukan proses bayar seperti tadi in payment, kemudian payment sampai dengan paid. Itu semua penjelasan terkait dengan modul accounting finance, yang mana memang modul ini sangat krusial, sangat penting dari keseluruhan proses dari UDU ini sendiri gitu ya, karena kan memang sebenarnya tujuan dari bisnis adalah profit gitu. Nah agar memang bisa terlihat bentuk profitnya itu, all of reporting itu ada di modul accounting finance ini. Jadi semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih.